Selamat pagi saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Kita akan teduh di pagi yang indah ini. Mari kita selalu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah pagi kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelah. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Amat indah karya Tuhan membangunkan kami di pagi ini. Kesejukan telah tiba. Hari yang baik telah Tuhan peruntukkan bagi kami. Kuasai kami Tuhan, agar hari ini kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, nats di pagi hari ini diangkat dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air. Ada saja hal yang kita tidak duga, kita tidak perhitungkan, kita tidak pernah menyangka, lalu dia tergerak hatinya berbuat kepada kita. Bagaimana perasaan saudara? Tentu terkejut. Kejutan yang menyenangkan. Apalagi misalnya perbuatan itu ketika sesuatu yang dilakukan itu justru saat itu kita butuhkan. Tanpa kita duga-duga, tanpa kita mempersiapkan diri, maka dia lakukan. Dan tepat sekali waktu itu, itulah yang kita butuhkan. Bagaimana perasaan saudara? Tentu sangat senang. Nah, ketika ajaran ini disentuh oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jangan-jangan di antara mereka, murid-murid itu sudah terbiasa dalam kebaikan-kebaikan, dalam ajaran kebaikan. Tapi bukan tidak mungkin di antara mereka ada kealpaan berbuat baik, lalu orang lain berbuat baik yang tidak mereka duga. Tentu bersedialah orang beriman dikejutkan juga oleh buah-buah kebaikan. Mari kita bernyanyi lagi. Dari Kidung Jemaat tadi, berkumandang suara dari seberang, ayat yang kedua. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu. Cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelah. Saudara-saudaraku, ketika ajaran Injil itu telah menjadi milik gereja, ajaran Kristus itu telah menjadi pondasi yang harus selalu dihayati oleh orang percaya. Maka ingat,
Bahwa tindakan-tindakan kebaikan itu seiring dengan kehidupan kita, tentu bisa sangat kita rasakan. Pertanyaannya, kitakah yang melakukan bagi orang lain dan orang lain yang melakukannya kepada kita? Sebab buah-buah berita Injil itu telah tersebar di mana-mana. Tidak melihat tempat. Entahkah dia di tempat yang ramai, di tempat sepi, di kampung-kampung atau di kota besar. Dipersiapkan atau tidak dipersiapkan. Maka dengan nyanyian tadi, jangan jemu-jemu, jangan merasa bosan. Sebab perlakuan atau panggilan kebaikan itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Maka apakah gerakan kita? Ayat yang ketiga dari nyanyian itu, kita nyanyikan. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Yesus sangat memperhitungkan di hadapannya segala tindakan kebaikan itu. Bahkan dikatakan orang yang melakukan yang baik itu tidak akan kehilangan upah. Dia mendapatkan bagian. Tentu ini keberpihakan Tuhan kepada inti kebaikan itu sendiri. Pertanyaannya ialah, bisa saja ayat firman Tuhan ini menjadi koreksi bagi kita, sebab Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, tetap akan selalu menjunjung tinggi inti kebaikan itu sendiri. Dampaknya, pengaruhnya. Siapakah yang melakukannya? Allah selalu bekerja. Tentu ini menyentuh kita untuk beberapa hal. Pertama, pengikut Kristus harus selalu membenahi dirinya untuk tetap berada pada nilai kebaikan sesuai dengan ajarannya. Dan Kristus Yesus yang telah berbuat tanpa melihat kepada siapakah, tanpa mempertimbangkan apakah ini beban bagiku, karena itu suruhan. Berbahagialah orang yang bisa dan tetap setia melakukannya. Yang kedua ialah, kalau sekiranya ayat ini menjadi sebuah teguran kepada hal-hal yang formal bagi kita, sebab tanpa kita sadari, kehidupan kita sehari-hari adalah kehidupan berencana, program, atau sesuatu itu telah kita tetapkan. Jangan-jangan ayat ini membangunkan kita tentang hal yang formal. Itu kan tidak program kita hari ini, itu sudah program tahun lalu. Itu tidak ada dalam ketetapan kita. Tapi ingat saudaraku, berbuat yang baik itu adalah panggilan Tuhan manakala kita dipanggil untuk setiap keadaan, maka lakukan. Hari ini persiapkan dirimu melakukan yang baik itu. Kita akan dikuatkan oleh nyanyian yang berikut ini, yaitu dari Kirun Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu berteguh, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan.
pertolongan, pastilah kau menang. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesuslah guru agung kita tentang kebaikan itu. Maka bagi orang percaya, dalam persekutuan 2 atau 3 orang, baik secara pribadi, selalu dekat dengan firman Tuhan, maka saat itu dia mendapatkan pengajaran kebaikan itu sendiri. Tentu dengan memedomani pengajaran itu, kita tidak pernah kaku, tetapi kita diperlengkapi oleh Tuhan. Maka hari ini mari kita jalani. Kita dibenahi oleh Tuhan melakukan yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu dalam, menempatkan pengikut-Mu, kami orang percaya, dalam ajaran, dalam didikan Tuhan, untuk berlaku baik. Seperti tindakan seseorang yang membawa air kepada orang yang haus. Betapa bahagianya yang menerimanya. Perlengkapi kami Tuhan. Apabila setiap saat pun ketika kami dibangunkan oleh Tuhan, menyongsong hari ini, minggu kerja baru ini, kami diajak dan diperlengkapi oleh Tuhan. Seperti pribadi yang Tuhan telah persiapkan, membawa kesejukan, membawa kesegaran, membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Ajari kami Tuhan. Mungkin tidak banyak yang kami lakukan, tapi sedikit perbuatan kebaikan itu besar faedahnya untuk kebahagiaan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih Bapa, ajari kami menjalani hari ini dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan akhiri persekutuan kita pagi ini tetap dalam ayat nyanyian tadi 436 agar kita semakin diperlengkapi. Ayat yang ketiga. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Selamat pagi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.